Marina adalah gadis sederhana yang tinggal di sebuah kota kecil. Ia menjalani kehidupan penuh kerja keras dan pengorbanan, namun selalu percaya bahwa cinta adalah hal yang paling berharga. Hubungannya dengan Robi, pemuda dari keluarga terpandang, telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Marina begitu mencintai Robi, percaya bahwa pemuda itu adalah sosok yang akan menemaninya seumur hidup. Di sisi lain, Robi sering merasa tertekan oleh status sosial mereka yang berbeda jauh. Suatu ketika, Robi menerima desakan dari keluarganya untuk segera bertunangan dengan Dewi, putri seorang konglomerat kaya raya. Keluarga Robi menilai Dewi sebagai pasangan yang sepadan, mengingat kekayaan dan pengaruh besar keluarganya. Robi mulai berpikir ulang tentang hubungannya dengan Marina, meskipun ia tahu bahwa keputusan itu akan menghancurkan hati gadis yang mencintainya sepenuh jiwa. Marina tak menyadari perubahan sikap Robi yang semakin dingin. Ia tetap menyusun mimpi-mimpi indah tentang masa depan mereka. Namun, semua itu hancur ketika Robi dengan kasar mengatakan bahwa hubungan mereka tak bisa dilanjutkan. "Kita harus berakhir di sini, Marina. Keluargaku sudah menentukan calon istriku, dan itu bukan kamu," ucap Robi tanpa sedikit pun rasa bersalah. Marina terdiam, merasa seperti tersambar petir di siang bolong. Ia mencoba mencari alasan, berharap Robi akan mengubah pikirannya. Namun, takdir berkata lain. Robi tetap teguh pada keputusannya, meninggalkan Marina dalam rasa sakit dan kesedihan yang mendalam. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, Marina mendapati dirinya hamil. Kabar tersebut membuat dunianya seolah runtuh. Ia sadar bahwa membawa anak tanpa seorang suami akan membuatnya menjadi bahan gunjingan di lingkungan sekitarnya. Meski demikian, ia tak pernah berpikir untuk menggugurkan kandungannya. Baginya, anak itu adalah anugerah yang harus ia jaga, apapun yang terjadi. Ketika mengetahui kehamilan Marina, Robi malah bersikap lebih kejam. Ia memaksa Marina untuk menggugurkan janin tersebut. "Kau tidak bisa merusak hidupku dengan membawa anak itu," teriak Robi saat mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Marina hanya bisa menahan tangis, merasa betapa Robi telah berubah menjadi sosok yang begitu asing. Marina pulang dengan hati remuk. Ia bertekad untuk menjaga dan melindungi bayi yang ada di dalam kandungannya. Sejak saat itu, ia menutup rapat pintu hatinya untuk Robi maupun siapapun yang mencoba mendekatinya. Ia sadar bahwa hidupnya akan jauh lebih sulit, namun ia memilih menghadapi semua demi anaknya. Di sisi lain, Robi bertunangan dengan Dewi, sesuai keinginan keluarganya. Dewi adalah sosok gadis yang elegan dan penuh pesona. Kehadirannya selalu memikat banyak orang, termasuk keluarga Robi yang begitu bangga memiliki calon menantu dari kalangan atas. Bagi Dewi, cinta adalah sesuatu yang bisa dibangun seiring waktu, dan ia yakin Robi akan mencintainya pada akhirnya. Sementara itu, Marina harus menerima kenyataan pahit bahwa cinta sejatinya lebih memilih harta daripada dirinya. Meski luka di hatinya masih menganga, ia mulai belajar berdiri sendiri, menata hidupnya kembali dengan penuh kesabaran. Setiap malam, ia merasakan gerakan kecil janin di perutnya, dan itu menjadi sumber kekuatan yang membuatnya bertahan. Dalam diam, Marina menyimpan amarah dan rasa sakit yang mendalam. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan lagi sama. Namun, ia tak akan menyerah. Di matanya, anak yang ia kandung adalah alasan untuk terus melangkah, meski dunia seolah tak berpihak padanya. Dan ia bersumpah, suatu hari nanti, Robi dan Dewi akan merasakan apa yang pernah ia alami. Waktu berlalu perlahan bagi Marina. Setiap hari ia menjalani hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang pahit, sembari menyiapkan dirinya menyambut kehadiran sang buah hati. Dengan susah payah, ia bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhannya. Meski banyak gunjingan yang ia terima dari orang-orang sekitar, Marina tetap tegar. Baginya, anak di dalam kandungannya adalah segalanya. Di sisi lain, Dewi, yang telah resmi menjadi istri Robi, hidup dengan segala kenyamanan. Keluarganya memanjakan Dewi, memastikan ia mendapat perawatan terbaik selama masa kehamilan.
Robbie, yang sebelumnya dingin terhadap Dewi, perlahan mulai menerima kenyataan bahwa perempuan itu adalah bagian dari hidupnya. Baginya, Dewi adalah pilihan yang tepat demi masa depan dan nama baik keluarganya. Hingga tiba hari yang menentukan, Marina dan Dewi melahirkan di rumah sakit yang sama. Marina datang seorang diri, tanpa ada sanak saudara yang menemaninya. Sementara Dewi, dikelilingi oleh keluarga besar, mendapatkan perhatian penuh dari semua orang. Kesenjangan itu begitu mencolok, seolah takdir sengaja mempertemukan dua wanita dengan nasib bertolak belakang. Di ruang persalinan, Marina berjuang antara hidup dan mati. Ia menahan rasa sakit luar biasa, namun tetap berusaha sekuat tenaga demi melahirkan anaknya. Akhirnya, tangisan pertama seorang bayi perempuan terdengar, membawa kelegaan yang luar biasa bagi Marina. Ia menatap putrinya dengan air mata bahagia, merasa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Tak lama berselang, di ruang yang berbeda, Dewi juga melahirkan seorang bayi perempuan. Suasana di ruang itu jauh lebih tenang dan penuh kebahagiaan. Robbie tersenyum melihat putri kecilnya untuk pertama kali, meski jauh di lubuk hatinya, ada rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang terhadap Marina. Namun, ia mengubur perasaan itu dalam-dalam, memilih fokus pada keluarga barunya. Beberapa jam setelah proses persalinan, Marina tak bisa menahan perasaan pahit yang kembali menyeruak di hatinya. Melihat Dewi begitu bahagia bersama Robbie membuat luka lama kembali menganga. Dalam keheningan malam, sebuah pikiran gila muncul di benaknya. Ia ingin balas dendam, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan cara yang lebih halus, yang akan menyentuh kehidupan Dewi secara langsung. Marina menatap bayinya yang tertidur pulas di ranjang kecil rumah sakit. Ia merasa getir membayangkan anaknya tumbuh dalam kemiskinan, dihina dan dipandang sebelah mata, seperti dirinya. Sedangkan anak Dewi akan hidup bergelimang harta, dimanja tanpa batas. Pikiran itu semakin menghantuinya, hingga akhirnya sebuah keputusan nekat terlintas di kepalanya, menukar bayi mereka. Dalam kekalutan pikiran, Marina menyusun rencana. Saat malam semakin larut dan suasana rumah sakit mulai sepi, ia menyelinap menuju ruang bayi. Detak jantungnya berpacu cepat, namun tekadnya lebih kuat. Ia mendekati bayi Dewi yang sedang terlelap, lalu menukarnya dengan putrinya sendiri. Semua itu dilakukan dengan hati-hati, tanpa seorang pun menyadari apa yang telah terjadi. Setelah menukar bayi-bayi itu, Marina kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah yang menggigit, namun ia menepisnya jauh-jauh. Dalam pikirannya, ini adalah jalan terbaik. Putrinya akan hidup dalam kemewahan, sedangkan anak Dewi akan merasakan kerasnya dunia, sebagaimana yang pernah ia alami. Dengan ini, ia merasa telah membalas rasa sakit yang selama ini menyesakkan hatinya. Keesokan paginya, semua tampak berjalan seperti biasa. Dewi dan Robbie menyambut bayi yang mereka kira adalah putri kandung mereka dengan penuh sukacita. Mereka memberinya nama Widya, sebuah nama yang telah mereka pilih jauh sebelum bayi itu lahir. Di sisi lain, Marina membawa pulang bayi yang ia beri nama Starla, menyimpan rahasia besar yang akan mengubah kehidupan banyak orang di masa depan. Tidak ada yang mencurigai apa yang telah terjadi malam itu. Marina menjalani hidupnya dengan Starla di sebuah rumah kecil sederhana, sementara Dewi dan Robbie membesarkan Widya dalam kemewahan. Takdir telah bergeser, membawa kedua anak perempuan itu ke kehidupan yang bukan milik mereka. Namun, Marina tahu, suatu hari, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia akan siap menghadapi segalanya. Selesai dengan suasana penuh ketegangan dan intrik, membuka jalan bagi konflik besar yang akan terjadi di masa depan. Apa yang dimulai sebagai cinta kini berubah menjadi balas dendam yang terselubung dalam diam. Tahun-tahun berlalu, membawa perubahan besar dalam kehidupan Marina dan Dewi, tetapi menyisakan luka lama yang tetap tersembunyi. Starla tumbuh di bawah asuhan Dewi, dikelilingi oleh kemewahan, kasih sayang berlimpah, dan perhatian penuh dari keluarga besar yang menganggapnya sebagai putri kebanggaan.
Dewi memanjakan Starla tanpa batas, menjadikannya gadis yang ceria dan penuh percaya diri. Di sisi lain, Widya menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Marina membesarkannya dengan tangan besi, selalu menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Setiap kesalahan kecil yang dilakukan Widya berujung pada teguran keras, bahkan hukuman. Widya tumbuh menjadi gadis yang pendiam dan tertutup, namun di balik sikapnya yang dingin, ada ambisi besar untuk keluar dari bayang-bayang kelam hidup bersama Marina. Meski hidup serba terbatas, Widya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Ia sering bertanya mengapa ibunya bersikap begitu dingin padanya, tetapi Marina tak pernah memberikan jawaban. Di dalam hatinya, Widya menyimpan keinginan kuat untuk membuktikan bahwa ia layak dihargai, bahwa ia bisa meraih kehidupan yang lebih baik dari apa yang ia miliki sekarang. Sementara itu, Starla menjadi pusat perhatian di sekolahnya. Ia dikenal sebagai gadis yang cerdas, ramah, dan menarik. Banyak teman-temannya menyukainya, termasuk seorang pemuda bernama Bagas, anak pengusaha terkenal yang menjadi mitra bisnis keluarga Dewi. Pertemuan pertama mereka di sebuah acara keluarga membuat Bagas terpesona oleh pesona Starla, dan sejak saat itu, ia sering mencari alasan untuk bertemu dengannya. Namun, kehidupan Starla yang terlihat sempurna tak sepenuhnya membahagiakan. Meskipun Dewi selalu memberinya apapun yang ia inginkan, Starla kerap merasakan kekosongan di hatinya, seolah ada bagian dirinya yang hilang. Ia tak mengerti mengapa sering merasakan itu, tetapi ia memilih menyimpan perasaannya sendiri, tanpa pernah membicarakannya dengan siapapun. Di sisi lain, Widya, yang diam-diam menyukai Bagas, mulai merasa terganggu dengan kedekatan Starla dan pemuda itu. Setiap kali melihat mereka bersama, rasa iri yang dalam menguasainya. Widya tahu ia bukan tandingan Starla, tetapi ia tak ingin menyerah begitu saja. Ambisinya untuk meraih kehidupan lebih baik kini terfokus pada satu hal, Bagas. Baginya, merebut hati Bagas bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal harga diri dan pembuktian. Suatu hari, Marina yang melihat perubahan sikap Widya mulai menyadari sesuatu. Ia tahu bahwa gadis itu tengah memendam perasaan terhadap Bagas, dan itu membuatnya merasa cemas. Marina sangat mengerti bagaimana kerasnya persaingan di kalangan orang-orang kaya. Ia khawatir jika Widya mencoba bersaing dengan Starla, segalanya akan semakin rumit. Namun, di sisi lain, ia tak bisa menahan perasaan puas melihat Widya mulai berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Ketika Dewi mengetahui bahwa Bagas lebih sering bersama Starla, ia merasa cemas. Sebagai ibu, ia menginginkan yang terbaik untuk putrinya, dan Bagas, yang berasal dari keluarga terpandang, adalah sosok yang ideal. Namun, Dewi tak pernah menyadari bahwa Starla bukan darah dagingnya sendiri. Ia hanya ingin memastikan putrinya mendapatkan kehidupan yang sempurna. Hari-hari terus berlalu, membawa Starla dan Widya pada persaingan yang semakin tajam. Starla yang tak menyadari, perasaan Widya terhadap Bagas tetap bersikap ramah seperti biasa. Sementara Widya, yang merasa terancam, mulai menyusun rencana-rencana licik untuk menjauhkan Starla dari Bagas. Konflik mulai terbangun perlahan, menciptakan ketegangan di antara mereka. Widya yang semakin dipenuhi rasa iri dan ambisi memutuskan untuk menggunakan cara apapun demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Marina yang diam-diam mengamati segalanya tahu bahwa rahasia besar yang ia sembunyikan selama ini bisa terancam terungkap jika persaingan antara kedua gadis itu semakin memburuk. Widya yang mulai melancarkan rencana untuk merebut perhatian Bagas, sementara Marina terus dihantui rasa takut bahwa rahasia masa lalunya akan terbongkar. Konflik semakin menguat, membawa cerita menuju babak baru yang penuh intrik dan drama. Matahari sore perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, membawa suasana yang menenangkan bagi sebagian orang, namun tidak bagi Widya. Gadis itu duduk termenung di sudut balkon rumahnya, menatap jauh keluar dengan hati yang bergejolak. Ia muak dengan semua pujian dan perhatian yang selalu diterima Starla dari orang-orang, termasuk Bagas. Bagi Widya, Starla adalah bayangan yang selalu membuatnya merasa tak berarti.
Bagas, yang baru saja pulang dari pertemuan keluarga besar, tak bisa menghapus bayangan wajah Starla dari pikirannya. Gadis itu memiliki pesona yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di matanya, Starla adalah sosok sempurna yang mampu membuat segalanya terasa lebih baik. Namun, ia tak menyadari bahwa Widya, yang selalu ada di dekatnya, diam-diam menaruh hati padanya. Suatu hari, Dewi mengadakan pesta kecil di rumahnya untuk merayakan kesuksesan perusahaan keluarga. Undangan tersebar ke kalangan orang-orang terpandang, termasuk keluarga Bagas. Starla, yang sejak kecil terbiasa menghadiri acara semacam itu, tampil anggun dengan senyum yang selalu memikat. Di tengah keramaian, Bagas langsung menghampirinya, meninggalkan Widya yang hanya bisa menatap dari kejauhan dengan tatapan penuh kekecewaan. Melihat kedekatan mereka, Widya merasa darahnya mendidih. Ia mengingat semua perlakuan dingin Marina terhadapnya sejak kecil. Hidupnya selalu penuh tekanan, dan ia tak pernah merasakan kasih sayang seperti yang didapatkan Starla dari Dewi. Semua itu membuatnya semakin ingin membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan perhatian, termasuk dari Bagas. Ketika pesta mulai mereda, Widya mendekati Bagas dengan alasan ingin mengobrol. Ia berpura-pura ramah, meskipun di dalam hatinya ia penuh kecemburuan. Bagas menanggapi dengan sopan, tetapi pikirannya tetap tertuju pada Starla. Percakapan mereka terasa kaku, tak seperti saat ia bersama Starla yang selalu membuatnya nyaman. Marina, yang juga hadir di acara itu, mengamati dari kejauhan. Ia merasa lega melihat Widya berusaha mendekati Bagas, tetapi ada ketakutan yang menyelinap di benaknya. Ia tahu, jika Widya terlalu dalam terlibat dengan keluarga Dewi, rahasia yang ia sembunyikan bisa saja terbongkar. Marina tak ingin semua pengorbanannya selama ini sia-sia. Tak lama kemudian, Dewi mendekati Starla dan berbisik lembut, "Bagas terlihat sangat menyukaimu. Kalian berdua terlihat cocok." Ucapan itu membuat Starla tersipu. Meski ia menyukai Bagas, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sebuah perasaan asing yang sulit ia pahami. Namun, ia memilih mengabaikannya dan menikmati momen itu. Di tengah suasana pesta yang mulai sepi, Widya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Ia tahu bahwa bersikap manis tak akan cukup untuk merebut perhatian Bagas. Dengan penuh perhitungan, ia mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Starla. Baginya, ini bukan sekadar soal cinta, melainkan soal membuktikan dirinya mampu memiliki segalanya. Ketika malam semakin larut, Marina mendekati. "Widya, kau tahu apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan nada tajam. Widya hanya menatap dingin ibunya dan berkata, "Aku akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku." Marina terdiam. Ia melihat bayangan dirinya di masa lalu dalam diri Widya, ambisi, kemarahan, dan keinginan untuk membalas rasa sakit yang pernah ia alami. Saat pesta berakhir, suasana di antara mereka masih penuh ketegangan yang tak terucapkan. Bagas pergi dengan membawa kesan mendalam tentang Starla, sementara Widya menyimpan dendam yang semakin membara di hatinya. Marina, yang merasa semuanya mulai di luar kendali, sadar bahwa rahasia yang ia sembunyikan tak akan bertahan lama jika konflik ini terus berlanjut. Marina yang mulai merasakan kecemasan besar atas keputusan yang ia buat 2 dekade lalu. Konflik di antara Starla, Widya, dan Bagas semakin rumit, sementara rahasia besar yang terpendam selama 20 tahun perlahan mendekati titik terungkap. Drama ini belum usai, sebaliknya, baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang kian terasa di antara Starla dan Widya. Meski dari luar hubungan mereka tampak baik-baik saja, di balik itu semua ada kecemburuan dan amarah yang tak terucapkan. Widya semakin sering melancarkan aksi-aksi halus untuk menjatuhkan Starla, tetapi Starla yang tak menyadari niat buruk itu tetap bersikap baik padanya. Suatu siang di kampus, Starla dan Bagas tengah duduk bersama di taman, menikmati waktu santai setelah jam kuliah. Obrolan mereka penuh canda dan tawa, sesuatu yang membuat Widya, yang melihat dari kejauhan, semakin membenci keadaan. Bagas,
yang sejak lama sudah memperlihatkan ketertarikannya pada Starla, kini tak ragu lagi untuk menunjukkan perhatian lebih. Setiap senyum dan tawa Starla membuatnya merasa bahwa gadis itu adalah orang yang tepat untuknya. Tak tahan melihat pemandangan itu, Widya menyusun rencana. Dengan cerdik, ia mulai mendekati teman-teman dekat Starla, berpura-pura ingin menjalin hubungan baik. Ia memanfaatkan segala informasi yang ia dapatkan untuk mencari kelemahan Starla. Widya tahu bahwa untuk menjauhkan Bagas dari Starla, ia harus merusak citra gadis itu perlahan-lahan. Sore itu, Widya kembali ke rumah dengan wajah muram. Marina yang melihat perubahan sikap putrinya segera menghampirinya. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Marina dengan nada dingin. Widya tak langsung menjawab, tetapi setelah beberapa saat, ia berkata dengan penuh ketegasan, "Aku lelah selalu berada di bawah bayangan Starla. Aku ingin lebih dari ini. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik." Mendengar kata-kata Widya, Marina merasakan kecemasan yang semakin dalam. Ia tahu bahwa Widya mulai melangkah di jalan berbahaya. Meski ia tak ingin rahasia besar yang ia simpan selama ini terbongkar, Marina juga tak sanggup melihat Widya terus dihantui ambisi tanpa akhir. Namun, ia memilih diam, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Keesokan harinya, di sebuah acara kampus, terjadi insiden yang tak terduga. Widya diam-diam mengatur seseorang untuk menjatuhkan minuman ke gaun Starla. Insiden kecil itu membuat perhatian semua orang teralihkan pada Starla, yang berusaha menahan rasa malu. Bagas segera menghampiri dan menenangkan Starla, menunjukkan sikap peduli yang semakin membuat Widya merasa terasing. Namun, rencana Widya tak berjalan sepenuhnya mulus. Alih-alih menjauhkan Bagas dari Starla, insiden itu justru membuat Bagas semakin peduli. Ia mengantar Starla pulang, memastikan gadis itu baik-baik saja, dan sepanjang perjalanan, mereka saling berbagi cerita. Kejadian itu mempererat hubungan mereka, sesuatu yang membuat Widya semakin frustrasi. Setibanya di rumah, Widya melempar tasnya ke atas sofa dengan kasar. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Dalam keputusasaan, ia mulai memikirkan langkah-langkah yang lebih drastis. Marina, yang melihat perubahan sikap Widya semakin khawatir. "Jangan biarkan amarah menguasaimu," ucap Marina dengan nada datar. Namun, Widya hanya menatap ibunya dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku akan melakukan apapun agar tidak kehilangan semuanya." Malam itu, Marina termenung di kamarnya. Ia merasakan beban besar yang semakin menekan dirinya. Rahasia pertukaran bayi yang ia lakukan 2 dekade lalu terus menghantuinya. Ia sadar, jika situasi ini terus berlanjut, bukan tak mungkin rahasia itu akan terbongkar. Namun, di sisi lain, ia tak tega menghentikan ambisi Widya yang terus membara. Di tempat lain, Dewi dan Robi, yang tak mengetahui apapun tentang rahasia masa lalu, semakin mempererat rencana mereka untuk menjodohkan Starla dengan Bagas. Dewi merasa bahwa Bagas adalah pasangan ideal untuk Starla. "Dengan bersatunya mereka, keluarga kita akan semakin kuat," ujar Dewi kepada suaminya. Robi hanya mengangguk, meski jauh di lubuk hatinya, ada rasa bersalah yang samar setiap kali ia mengingat masa lalunya dengan Marina. Malam semakin larut, tetapi bagi Marina, waktu terasa berjalan lambat. Ia tak bisa memejamkan mata, terus berpikir tentang apa yang akan terjadi jika rahasia ini terungkap. Sementara itu, Widya, yang diam-diam menyusun rencana baru, bersumpah dalam hati bahwa ia akan merebut Bagas, apapun risikonya. Suasana penuh ketegangan. Marina terjebak antara menjaga rahasia besar dan melindungi putri yang ia besarkan, sementara Widya, dengan ambisi dan rasa sakit yang terus membara, siap melakukan apa saja demi mempertahankan apa yang ia anggap sebagai haknya. Konflik semakin mendalam, membawa cerita ke arah yang lebih dramatis. Di tengah persaingan tak kasat mata antara Starla dan Widya, ada seseorang yang mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Pak Wijaya, kakek Starla. Ia memperhatikan Widya yang tampak begitu berbeda dari cucunya yang lain. Sejak kecil, ada hal-hal kecil yang selalu mengganjal di benaknya.
tetapi ia memilih diam, hingga suatu hari ia menyadari satu hal yang membuat pikirannya bergolak. Ketika Widya sedang berkunjung ke rumah Dewi, Pak Wijaya melihat sesuatu yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya, tanda lahir kecil di pergelangan tangan Widya. Seketika ingatan lamanya kembali terputar. Ia sangat yakin bahwa tanda lahir itu sama seperti yang dimiliki cucunya saat baru lahir. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa Starla, yang seharusnya cucunya, tidak memiliki tanda tersebut. Diam-diam, Pak Wijaya mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia meminta foto-foto lama Starla saat bayi kepada Dewi, berpura-pura ingin mengenang masa lalu. Setelah memeriksa dengan saksama, kecurigaannya semakin menguat. Foto-foto itu menunjukkan bahwa Starla memang tak memiliki tanda lahir, sesuatu yang bertentangan dengan ingatannya selama ini. Sementara itu, di sisi lain, Widya semakin terobsesi merebut Bagas. Ia mulai menggunakan segala cara untuk menarik perhatian pemuda itu, termasuk berbohong dan memanipulasi situasi. Suatu hari, ia mendatangi Bagas dengan wajah muram, berpura-pura bahwa ia merasa diabaikan oleh semua orang, termasuk Starla. Bagas, yang memiliki sifat baik hati, merasa kasihan dan mulai memberikan perhatian lebih kepada Widya. Namun, perhatian Bagas tak sebesar yang diinginkan Widya. Meski Bagas bersikap baik, hatinya tetap tertambat pada Starla. Widya yang merasakan hal itu semakin dipenuhi rasa iri dan marah. Ia merasa hidupnya tak adil. Marina, yang melihat Widya mulai bertindak nekat, mencoba menasihatinya. Jangan terbawa emosi. Ada hal-hal yang harus kau biarkan berjalan apa adanya, ujar Marina dengan nada tegas. Kenapa kau selalu melarangku? Kau tak pernah benar-benar peduli padaku. Bentak Widya dengan mata berkilat penuh amarah. Marina terdiam sejenak. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyakitinya, tetapi ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari rahasia yang ia sembunyikan. Jika saja Widya tahu siapa dirinya yang sebenarnya, mungkin gadis itu tak akan pernah merasa seperti ini. Di tengah kegundahan yang melanda keluarga itu, Pak Wijaya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mulai bertanya-tanya pada beberapa perawat lama yang dulu bekerja di rumah sakit tempat Dewi dan Marina melahirkan. Dari hasil penyelidikannya, ia mendapati fakta aneh bahwa Marina melahirkan di rumah sakit yang sama dengan Dewi pada hari yang sama. Fakta ini semakin memperkuat kecurigaannya bahwa ada sesuatu yang keliru. Satu malam, Pak Wijaya memutuskan untuk berbicara dengan Dewi. Ia menceritakan temuannya, tetapi Dewi yang tak tahu apa-apa hanya tertawa kecil. Ayah terlalu banyak berpikir. Starla adalah anakku. Aku sangat yakin akan hal itu, ujar Dewi dengan percaya diri. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai merasa sedikit terganggu dengan ucapan ayahnya. Dewi mencoba menenangkan dirinya sendiri, tetapi rasa penasaran perlahan muncul. Ia mulai mengamati Starla dan Widya lebih dalam. Beberapa hal yang dulu tak ia perhatikan kini menjadi lebih jelas di matanya. Widya memiliki beberapa kemiripan fisik dengan dirinya, sesuatu yang aneh mengingat Marina bukanlah kerabat dekat. Konflik perlahan mulai bergeser ke arah yang lebih mendalam. Marina merasa terpojok dengan situasi yang semakin rumit. Ia tahu, jika Pak Wijaya terus menyelidiki, rahasia besar yang ia simpan selama 20 tahun akan terbongkar. Namun, di sisi lain, ia tak bisa menghentikan Widya yang semakin terseret dalam ambisinya. Suasana penuh ketegangan. Pak Wijaya yang mulai menyusun langkah untuk mengungkap kebenaran, Dewi yang dilanda keraguan, dan Marina yang terus dihantui rasa takut bahwa semua akan terungkap. Konflik tak hanya seputar cinta segitiga Starla, Widya, dan Bagas, tetapi kini merambat pada rahasia kelam yang selama ini tersimpan rapat. Dramanya semakin dalam, membawa cerita ke titik krusial yang tak terelakkan. Langit malam begitu gelap, seakan mencerminkan suasana hati Marina yang semakin kacau. Duduk di ruang tamu rumah sederhana miliknya, Marina tak henti-hentinya merasa cemas. Kecurigaan Pak Wijaya mulai membuatnya terpojok, sementara sikap Widya yang semakin tak terkendali menambah beban pikirannya.
Rahasia besar yang selama ini ia pendam terasa semakin sulit disembunyikan. Di rumah besar keluarga Dewi, suasana tampak tenang, tetapi pikiran Dewi justru dipenuhi keraguan. Ucapan ayahnya beberapa malam lalu terus terngiang di benaknya. Ia tak ingin mempercayai hal itu, tetapi semakin ia mengingat detail-detail kecil, semakin kuat rasa penasaran yang mengusiknya. Bahkan, wajah Widya yang sering ia temui belakangan ini terasa begitu familiar, seolah mencerminkan bayangan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Dewi memutuskan untuk mengunjungi Marina. Pertemuan itu berlangsung di luar dugaan Marina. Saat melihat Dewi datang dengan wajah serius, Marina langsung merasa ada sesuatu yang tak beres. "Ada yang ingin aku bicarakan," ujar Dewi tanpa basa-basi. Marina mempersilakan Dewi masuk, tetapi tangannya gemetar, takut akan apa yang mungkin terjadi. "Aku ingat kau melahirkan di hari yang sama denganku," Dewi memulai pembicaraan dengan nada datar. "Lucunya, Widya memiliki beberapa kemiripan denganku. Itu membuatku bertanya-tanya." Kalimat itu membuat Marina hampir kehilangan kendali, tetapi ia berusaha keras menutupi rasa paniknya. "Ah, itu hanya kebetulan. Lagi pula, anak-anak bisa saja mirip satu sama lain meski tak ada hubungan darah," jawab Marina dengan nada setenang mungkin. Namun, Dewi tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Marina, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Setelah Dewi pergi, Marina merasa tubuhnya lemas. Ia tahu, ini hanya masalah waktu sebelum semuanya terungkap. Ketakutan yang selama ini ia tekan mulai menguasai pikirannya. Ia sadar bahwa langkah selanjutnya yang diambil Dewi atau Pak Wijaya bisa menghancurkan segalanya. Namun, ia juga tak bisa membiarkan Widya terus bertindak gegabah, sebab semakin besar perhatian Widya terhadap keluarga Dewi, semakin besar pula risiko terbongkarnya rahasia lama. Sementara itu, Widya, yang tak mengetahui kegelisahan Marina, terus melancarkan rencananya. Ia berhasil mendapatkan dukungan beberapa teman Bagas untuk merusak citra Starla. Sebuah gosip tentang hubungan Starla dan Bagas mulai tersebar di kalangan kampus. Meskipun tak ada bukti kuat, gosip itu membuat Starla merasa terganggu. Bagas yang mendengar kabar itu segera menemui Starla untuk menenangkannya. "Jangan dengarkan apapun yang mereka katakan. Aku percaya padamu," ucap Bagas lembut, menggenggam tangan Starla dengan penuh keyakinan. Starla merasa sedikit lega, tetapi ia tak bisa mengabaikan rasa sakit hati akibat gosip tersebut. Di sisi lain, Dewi mulai mencari cara untuk memastikan kebenaran tentang kecurigaan ayahnya. Ia menghubungi seorang dokter yang pernah menangani kelahirannya 2 dekade lalu. Dari hasil percakapan mereka, Dewi mendapatkan informasi penting bahwa saat itu, Marina juga melahirkan di ruangan yang sama dengannya. Fakta itu membuat Dewi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang telah lama disembunyikan. Malam itu, Dewi berbicara dengan suaminya, Robi. "Aku rasa ada sesuatu yang aneh. Aku ingin melakukan tes DNA antara aku dan Starla." Robi terkejut mendengar ucapan istrinya. Baginya, Starla adalah putri mereka, tak ada yang perlu diragukan. Namun, melihat keseriusan Dewi, ia tak bisa menolak permintaannya. Marina, yang diam-diam mengetahui rencana Dewi melalui seorang perawat lama yang masih ia kenal, semakin ketakutan. Jika tes itu benar-benar dilakukan, rahasianya pasti akan terbongkar. Ia mulai merasa terpojok tanpa jalan keluar. Namun, di balik rasa takutnya, ada tekad kuat untuk melindungi apa yang selama ini ia perjuangkan. Ketegangan yang semakin memuncak, Dewi bersiap melakukan tes DNA. Pak Wijaya terus menyelidiki masa lalu, sementara Marina berada di ambang kehancuran, terjebak antara melindungi rahasianya atau mengakui kebenaran. Konflik semakin dalam, dan rahasia yang selama ini terpendam mulai mendekati titik pengungkapan. Drama mencapai puncaknya, membawa cerita ke arah yang lebih gelap dan penuh ketegangan. Pagi itu, udara terasa dingin, seolah menyambut keputusan besar yang tak terhindarkan. Dewi, dengan hati yang berat,
melangkah menuju klinik untuk menjalani tes DNA yang telah ia putuskan. Setiap langkah terasa lebih berat, seiring dengan bayangan akan apa yang bisa terungkap setelahnya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah langkah yang benar, tetapi jauh di dalam hatinya, ada keraguan yang tak bisa dihapuskan. Sesampainya di klinik, Dewi ditemani Robi. Mereka duduk di ruang tunggu, sementara prosedur tes dilakukan di belakang pintu yang tertutup rapat. Robi tampak gelisah, memikirkan dampak dari tes itu pada keluarga mereka. Apapun hasilnya, Starla tetap putri kita, ujar Robi, mencoba meyakinkan istrinya, meskipun ia tahu ini bukan sekadar soal darah. Sementara itu, di rumah Marina, suasana terasa hampa. Marina berjalan mondar-mandir, hatinya kacau. Ia tahu, setelah sekian lama menyembunyikan kebenaran, hari ini adalah hari yang bisa meruntuhkan seluruh dunia yang telah ia bangun. Widya, yang tidak mengetahui rencana Dewi, terus berusaha mendekati Bagas dengan cara yang lebih agresif. Ia semakin yakin bahwa hanya dengan memilikinya, hidupnya akan lengkap. Namun, meski ia berhasil merebut perhatian Bagas sesaat, ada satu hal yang ia tak tahu, semakin dekatnya ia dengan Bagas, semakin besar ancaman yang mengarah ke rahasia yang ia coba sembunyikan. Di sisi lain, Widya terus melancarkan taktik-taktik manipulatifnya, mencoba menjauhkan Bagas dari Starla. Ia tahu, jika ia berhasil membuat Starla tampak buruk di mata Bagas, semua yang diinginkannya akan tercapai. Namun, hatinya tak pernah merasa puas. Dalam setiap senyuman yang ia berikan pada Bagas, ada kebencian yang mendalam terhadap Starla yang tak pernah ia tunjukkan. Di ruang tunggu klinik, Dewi menggenggam tangan Robi dengan erat, mencoba menenangkan diri meski jantungnya berdegup kencang. "Apakah kamu yakin ini yang terbaik?" tanya Robi, meskipun ia tahu jawaban istrinya. Dewi hanya mengangguk, meskipun rasa takut dan kecemasan merasuki dirinya. Tes DNA ini bisa menghancurkan segala sesuatu yang ia percayai selama ini. Tak lama kemudian, perawat datang dan memberitahu bahwa hasil tes DNA telah siap. Dewi dan Robi berjalan menuju ruang dokter dengan langkah yang tak pasti. Di dalam ruang itu, dokter dengan ekspresi serius menyerahkan amplop berisi hasil tes. "Ini hasilnya," kata dokter dengan suara datar, sambil membuka amplop itu. Dewi menatapnya dengan mata terfokus, dan saat dokter membaca hasil tes tersebut, udara di dalam ruangan seakan berhenti. "Starla bukan anak kandung Anda, Dewi." Kata-kata itu menghantam Dewi seperti petir yang menyambar. Ia merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Sementara itu, di luar klinik, Marina merasakan dorongan kekhawatiran yang luar biasa. Saat ia memeriksa ponselnya, sebuah pesan masuk dari seorang teman lama. "Dewi melakukan tes DNA," tulis pesan itu. Marina terdiam, memandang layar ponselnya. Ini adalah momen yang ia takutkan. Dewi merasa kehilangan arah. Ia hanya bisa duduk terpaku, matanya kosong menatap hasil tes yang baru saja diterimanya. Robi berdiri di sampingnya, terpukul dengan kenyataan yang baru saja terungkap. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Robi dengan suara gemetar. Dewi terdiam, mencoba mencari jawaban, tetapi tak ada yang bisa ia katakan. Marina, yang merasa saatnya sudah tiba, bergegas menuju rumah Dewi. Ia tahu, tak ada lagi waktu yang tersisa untuk menunda pengungkapan ini. Sesampainya di sana, Dewi langsung menghadap Marina dengan tatapan yang penuh kecemasan dan kemarahan. "Apa yang kau lakukan, Marina?" tanyanya, suara yang penuh penuntutan. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan Starla?" Marina terdiam. Ia memandang Dewi dengan rasa bersalah yang tak bisa lagi ia sembunyikan. "Dewi, aku yang menukar bayi itu," jawab Marina dengan suara bergetar. "Starla adalah anakmu, dan Widya adalah anakku." Kata-kata itu menghancurkan dunia Dewi. Ia merasakan bumi seperti terbelah di bawah kakinya. Selama ini ia telah membesarkan anak yang bukan darah dagingnya, sementara anak kandungnya ada di sisi Marina,
hidup dalam bayang-bayang rahasia yang gelap. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Dewi hampir tak bisa berkata-kata, suaranya teredam oleh kepedihan yang mendalam. Marina menundukkan kepala, menyesali segala keputusan yang telah ia buat. Aku terjebak dalam perasaan tidak pantas, Dewi. Aku tahu apa yang terjadi dengan Widya, dan aku tak bisa melihat anakku tumbuh dalam kemiskinan. Aku ingin memberikan segalanya untuknya. Di luar rumah Dewi, Widya berdiri diam, menyaksikan semua yang terjadi dengan penuh kebingungan. Ia mendengar percakapan itu, dan segala sesuatu yang selama ini ia percayai tentang hidupnya runtuh begitu saja. Ia terbelalak, tak tahu apa yang harus dilakukan atau siapa dirinya sebenarnya. Apakah ia benar-benar anak Marina? Apakah Starla benar-benar anak Dewi? Semua tanya menghantui pikirannya, mengacak-acak identitas dan masa depannya. Kenyataan yang mengiris hati, keluarga yang tampak utuh kini hancur, berkeping-keping, dan semuanya telah terungkap. Ketegangan mencapai puncaknya, dan perjalanan mereka menuju pemulihan akan penuh dengan air mata dan keputusan yang tak dapat ditarik kembali. Ruang tamu di rumah Dewi terasa semakin sempit. Setiap sudut seakan memantulkan gema dari kata-kata yang baru saja terucap. Marina berdiri dengan tubuh gemetar, memandangi Dewi yang tampak terhuyung-huyung, seperti orang yang baru saja kehilangan pijakan di dunia ini. Dewi menatapnya dengan campuran perasaan, marah, kecewa, dan patah hati. Jadi semua ini hanya kebohongan. Suara Dewi serak, seolah ia sedang berjuang melawan tangisan yang hampir tak tertahankan. Starla, anakku, bukan anakku. Matanya yang penuh dengan air mata memancarkan keputusasaan yang tak terungkapkan. Semua rasa cinta yang ia miliki untuk Starla, semuanya terasa seperti ilusi yang hancur dalam sekejap. Marina hanya bisa menunduk, tak tahu bagaimana harus menjelaskan kebohongannya yang selama ini menggerogoti hidupnya. Selama bertahun-tahun, ia berjuang untuk mempertahankan rahasia ini, tetapi kini semuanya terbongkar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti racun yang menambah kepahitan hidup Dewi. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, Dewi, kata Marina dengan suara penuh penyesalan. Aku begitu takut kehilangan Widya, takut melihatnya hidup dalam keterbatasan, dan aku berpikir jika aku menggantikan anakmu dengan anakku, semua bisa menjadi lebih baik. Dewi menggelengkan kepala dengan ekspresi terkejut dan bingung. Jadi semua itu hanya untuk memenuhi egomu sendiri. Aku menganggapmu sahabat, Marina. Aku percaya padamu. Aku membesarkan Starla, memanggilnya anakku, tetapi sekarang aku tahu bahwa aku telah dibohongi. Bagaimana bisa aku memaafkanmu? Kata-kata Dewi seolah menghujam jantung Marina. Ia merasakan penyesalan yang luar biasa, tetapi ia juga tahu bahwa ia tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ia memandang Dewi dengan mata penuh penyesalan, berusaha mencari kata-kata yang bisa sedikit meringankan beban di hati mereka berdua, meskipun ia tahu semuanya sudah terlambat. Maafkan aku, Dewi, ujar Marina, suaranya terisak. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Aku tak berharap ini terjadi, tetapi aku tak tahu lagi harus bagaimana. Pada saat itu, Widya yang berdiri di luar rumah Dewi akhirnya memberanikan diri untuk masuk. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti kehilangan arah. Ia tidak tahu harus menyalahkan siapa, Marina yang selama ini ia anggap ibu kandungnya, atau Dewi yang ternyata bukan ibunya yang sebenarnya. Semua yang ia percayai selama ini ternyata hanya omong kosong. Identitasnya sendiri seakan terancam hilang begitu saja. Apa yang terjadi? Suara Widya menggema, suaranya seolah tersekat di tenggorokan. Ia melangkah perlahan mendekati kedua wanita yang telah menjadi pusat kehidupannya selama ini. Kenapa semua ini terjadi? Dewi menatap Widya dengan tatapan yang penuh kebingungan dan kesedihan. Widya, kamu bukan anakku. Suara Dewi tersendat-sendat, seakan setiap kata yang diucapkan terasa seperti luka yang mengiris jantungnya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Widya terdiam, wajahnya mulai memerah karena marah dan kecewa. Ia tidak tahu harus berbuat apa.
Ia merasa seperti kehilangan seluruh dunia yang telah ia kenal. Kehidupan yang penuh kemewahan, kasih sayang yang selama ini ia terima, semua itu terasa seperti palsu. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dengan siapa ia harus pergi? Marina mencoba menghampiri Widya, ingin menjelaskan segalanya, tetapi Widya mundur. Jadi ini yang selama ini aku dapatkan. Aku bukan anak kandungmu, Marina. Aku hanya ditukar dengan anak Dewi. Suaranya bergetar, penuh emosi yang terpendam. Selama ini, aku merasa ada yang aneh, tetapi aku tak pernah berpikir sampai sejauh ini. Semua yang kuberikan pada hidupku ternyata tidak berarti apa-apa. Marina merasa seperti tenggelam dalam perasaan bersalah yang menghimpit dadanya. Ia ingin sekali mengungkapkan semua perasaan yang ia simpan, tetapi kata-kata itu tak bisa menjelaskan kerusakan yang telah ia buat. Di tengah keheningan yang mencekam, Bagas muncul di ambang pintu, wajahnya cemas. "Starla, Widya, apa yang terjadi?" tanyanya, kebingungan melandanya melihat suasana yang begitu tegang. Starla, yang tiba-tiba datang setelah mendengar kabar ini, memandang Widya dan Dewi dengan mata penuh pertanyaan. Ia merasakan betapa beratnya perasaan yang kini membebani mereka semua. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya pelan, seolah tak mampu menyembunyikan perasaan hancur yang sama dengan yang ada di hati semua orang di ruangan itu. Keluarga ini yang selama ini tampak utuh, kini seperti kaca yang retak. Setiap perasaan yang terkubur dalam hati akhirnya meledak, mengungkapkan semua luka yang selama ini disembunyikan. Tak ada lagi yang sama, segala cinta, segala harapan, telah direnggut oleh sebuah kebohongan yang terlalu besar untuk dimaafkan.